Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Dayan, SPD, selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Mardotillah, serta seluruh Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Mardotillah yang Umi cintai dan Umi sangat banggakan, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Mardotillah. Alhamdulillah, di waktu yang sangat mulia dan berbahagia ini, bertepatan di tanggal 22 Ramadan 1442 Hijriah, kali ini Umi akan sedikit menyampaikan materi kultum tentang indahnya memaafkan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di hari ke-22 Ramadan ini selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Siapapun kita pasti pernah melakukan kesalahan, khilafan dan juga kealfatan. Karena tak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah tempat bersemayamnya kesalahan. Walaupun di dalam Al-Quran sudah banyak firman-firman Allah yang menjelaskan tentang memaafkan, tetapi memang memaafkan itu menjadi salah satu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menjelaskan dalam firman-firman-Nya bahwa salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi memang memaafkan orang lain itu bukan suatu hal perkara yang mudah kita lakukan. Sangat sulit sekali untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain dalam keikhlasan. Hanya orang-orang hebat yang bisa melakukan hal tersebut. Dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut Allah mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu hal yang mulia terhadap orang yang telah menyakiti hati kita, yaitu memaafkan. Dan sebuah kemaafan itu belum sempurna kalau memaafkan kita
masih belum mempunyai kelapangan dalam hati. Itu artinya kita masih menyimpan dendam dalam hati, meskipun sudah terucap secara lisan, tapi hati kita masih memiliki dendam. Itulah yang dinamakan memaafkan belum sempurna. Maka dari itu, maafkanlah dengan penuh keikhlasan karena Allah Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, manakah hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu?" Allah berfirman, ialah orang-orang yang apabila berkuasa menguasai musuhnya dapat segera memaafkan. Dalam hadis tersebut Allah menjelaskan bahwa hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang bersikap lemah lembut, bersikap baik, dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap orang yang pernah menyakiti hati. Memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika diminta untuk memaafkan, dan yang lebih baik lagi adalah memaafkan meskipun tidak diminta. Imam Al-Ghazali memberikan kita 3 panduan dalam meredamkan amarah dan untuk memberikan maaf. Di antaranya yaitu, yang pertama, ucapkanlah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, apabila marah itu datang ketika kita berdiri, maka duduklah. Ketika kita sedang duduk, amarah itu datang, maka berbaringlah. Lalu yang ketiga, ketika amarah itu datang menghampiri kita, segeralah ambil air wudhu, karena air wudhu itu bisa membuat hati dan jiwa kita menjadi tenang. Karena hal ini, amarah itu seperti layaknya api yang membara. Maka ketika kita sedang marah, caranya adalah disiram dengan air atau dipadamkan dengan air wudhu. Mudah memaafkan, penyayang terhadap sesama muslim, dan mempunyai sikap yang lapang dada terhadap kesalahan orang lain merupakan amal soleh yang sangat besar keutamaannya dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan perbuatan yang baik, serta berpisahlah dari orang-orang yang bodoh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajarlah untuk selalu menulis kesalahan orang lain di atas pasir, agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan itu. Belajarlah untuk memahami perbedaan dan berani menerima perbedaan dalam hidup. Karena semua manusia pasti berbeda dan tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, jika di antara kalian mempunyai
dendam di hati atas kesalahan orang lain, maka belajarlah untuk memaafkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat Umi sampaikan dalam kultum kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kalian simak dan Umi sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umi akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.